Ada 4 metode penanganan penyakit jantung koroner. Nah, kita akan bahas di video ini masing-masing secara umum. Disimak ya videonya. Halo teman-teman, ngobrol seputar jantung bareng Dr. JJ, dan kali ini sama saya Rin, tentu aja sama Dr. JJ di sini. Nah, sebelumnya kita udah belajar, udah membahas yaitu tentang penyakit jantung koroner. Nah, kali ini kita bakal membahas yaitu penanganan tentang penyakit jantung koroner. Gimana, Dok? Oke. Ada berapa step aja nih, ada berapa poin yang dokter bakal bahas nih? Ya, Rin. Jadi teman-teman, ada 4 metode cara penanganan penyakit jantung koroner. Kita akan bahas satu persatu secara umum ya. Oke. Nanti kalau rinci masing-masing kita bikin masing-masing per video. Yang pertama penanganan penyakit jantung koroner adalah ini belum pakai obat. Yang pertama adalah perubahan pola hidup. Jadi atau bahasa Inggrisnya lifestyle modification, dimodifikasi pola hidupnya. Karena sebagian besar pasien kena penyakit jantung koroner adalah karena pola hidup yang salah. Ya. Nah, pertama adalah siapa yang harus menjalani perubahan pola hidup? Ini semua pasien, semuanya harus, ya. Kemudian apa saja yang harus diubah? Yang pertama adalah pola makan. Nah, pola makan ini yang pertama saya tekankan adalah harus lebih banyak makan serat. Serat itu sayuran dan buah-buahan. Ini perlu saya tekankan karena di zaman sekarang ini agak susah nih makan buah dan makan sayur karena kita mulai dengan budaya beli makan ya, itu pesan makan itu jarang banget saya lihat ada sayur-sayuran ya yang cukup dan buah-buahan. Jadi ini harus ditekankan bahwa harus memiliki kebiasaan makan serat, sayur dan buah-buahan. Yang kedua untuk sumber protein. Nah, sumber protein yang terbaik adalah ikan ya. Dan paling bagus ikan laut, ya. Itu lemaknya lemak yang bagus. Kemudian ayam itu tapi tanpa kulit, dan bagian dada lebih bagus daripada bagian paha. Kemudian yang pola makan yang ketiga harus perhatikan yang harus dikurangi. Yang harus dikurangi itu daging yang merah, jeroan, kemudian seafood, ya, yang semua yang cara masaknya itu dengan digoreng itu harus dikurangi ya, pakai santan, berlemak-lemak itu dikurangi. Kemudian juga makanan-makanan yang sifatnya makanan olahan, makanan yang diawetkan, manisan lah, asinan, yang diproses gitu ya, Dok? Ya, proses food, ya, makanan olahan. Atau minuman kaleng yang bersoda itu juga harus dihindari. Yang terakhir itu kurangi asupan garam dan gula, itu harus dikurangin. Ya, itu kurang lebih secara umum soal pola makan. Sampai situ Rin ada yang Tapi junk food enak, Dok, gimana, Dok? Ya itu enak tapi nggak sehat ya. Nah, memang saya juga banyak pasien yang bertanya seperti begitu. Gimana dong, Dok? Kita kan hidup mau sehat, dengan pola makan yang sehat kan kita jadi hidupnya sehat. Tapi sehat itu supaya kita bisa menikmati hidup. Kalau menikmati hidup, makanan yang enak nggak bisa dimakan, ya buat apa sehat gitu. Ya ini pinter-pinter teman-teman milih. Yang penting ini dijadikan sebagai pola makan harian. Tapi kalau sekali-sekali, misalnya sebulan sekali pengen makan yang enak begitu, yang Indomie gitu loh ya. Mie instan. Apalah itu sekali-sekali saja ya, jangan dijadikan pola makan rutin maksud saya ya. Nah, yang kedua adalah pola hidup yang harus dirubah adalah rokok. Kalau yang merokok harus stop rokok. Nah, ini termasuk juga sekarang banyak yang mengganti rokok dengan rokok elektrik ya, vape itu juga tidak dianjurkan. Kemudian kalau teman-teman ada yang minum minuman keras, alkohol juga tidak dianjurkan. Sebaiknya berhenti ya, kalau itu jelas ya. Kemudian yang ketiga, olahraga. Nah, olahraga ini kita mendorong pasien-pasien penyakit jantung koroner untuk hidup yang aktif, jangan kebanyakan duduk ya. Jadi olahraga yang dianjurkan itu 1 minggu 150 menit. Jadi kalau dibagi 5 hari kurang lebih seharinya 30 menit. Itu minimal. Minimal. Nah, tetapi
kalau saya nggak bisa nyampe segitu gimana? Nggak apa-apa, mulai aja. Lebih baik ada daripada sama sekali nggak ada gitu. Kalau bisa 5 menit boleh, 10 menit, 15 menit, tapi bertahap nanti dinaikkan sedikit-sedikit sampai mencapai batas yang tadi minimal ya. 150 menit seminggu. Lebih boleh nggak? Boleh, tapi bukan yang juga berlebihan. Misalnya hari Sabtu nih lagi kosong, 2 jam. Pergi lari sampai 3-4 jam misalnya. Minta maaf tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman yang sekarang lagi heboh suka maraton gitu. Tapi itu bukan olahraga yang kita anjurkan untuk kesehatan jantung. Kalau itu untuk hobi ya silahkan saja ya. Dan olahraga yang teratur itu bermanfaat untuk menurunkan kadar tekanan darah, ya tekanan darah bisa turun, kadar kolesterol bisa turun, dan berat badan juga bisa turun kalau kita melakukan dengan benar dan tentu dengan diatur dengan diet yang benar. Yang dokter sarankan olahraganya apa, Dok? Olahraga yang paling simple, paling mudah dilakukan adalah jalan, ya. Jalan. Dan itu memang sebaiknya dilakukan pada waktu yang jelas, misalnya jalan 30 menit sehari. Tapi kalau nggak bisa, Dok, saya sibuk dari pagi sampai malam kerja gitu. Ya kalau gitu di antara itu jalan. Kalau saya pribadi, kalau jalan saya kantongin HP, itu kan HP kan bisa menghitung langkah kaki kita. Jadi saya paling tidak bisa 5.000 atau kalau saya sih targetnya 10.000 sehari, 10.000 langkah. Saya sudah hitung kalau untuk saya. Kalau setengah jam itu 5.000 itu. Kalau jalan setengah jam itu 5.000 langkah. Ya kalau 10.000 mungkin 1 jam. Yang penting aktif gitu ya, Dok? Ya, jadi kalau sudah duduk berapa lama ya usahakanlah jalan putar-putar sana. Itu kalau teman-teman yang bisa parkirnya jangan terlalu dekat gitu sama kantornya. Sengaja pakai jalan misalnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya juga kurangi berat badan. Ya, berat badan ideal kita adalah indeks massa tubuh 18 sampai 23. Nah itu cara menghitungnya, Rin udah tahu belum cara menghitung indeks massa tubuh? Saya lihat di website banyak, Dok. Tinggal masukin tinggi, tinggal masukin berat badan. Oh iya, gampang banget ya. Tapi kalau mau hitung pakai kalkulator, itu berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi kalau seperti berat badannya 70 kilo, tinggi badannya 1,7 meter atau 170 cm. Jadi 70 dibagi 1,7 dibagi lagi 1,7. Nah itu harus antara 18 sampai 23. Kalau di atas 23 sudah overweight ya, di atas 25 sudah obese. Kalau di bawah 18 ya itu underweight, kurang berat badannya. Jadi sebaiknya bagus, ideal. Idealnya di antara 18 sampai 23. Kemudian juga kalau cara yang lain juga ukur lingkar perut namanya. Ya, lingkar perut yang normal kalau untuk laki-laki 90 cm, kalau untuk wanita 80 cm. Nah, lingkar perut itu menunjukkan kadar lemak yang ada di perut ini. Body fat gitu nggak, Dok? Ya, kurang lebih lemak di bawah kulit dan lemak visceral yang di dalam perut yang kayak membungkus organ-organ di dalam perut. Kalau makin banyak lapisan lemak yang ada di dalam perut kita membungkus, itu bisa menimbulkan perlemakan dan nanti risiko diabetes, risiko hipertensi juga meningkat gitu ya. Soal berat badan jelas ya? Jelas. Yang berikutnya juga perubahan pola hidup adalah mengelola stres. Nah, karena stres ini kan meningkatkan kerja jantung. Jadi memacu atau memicu jantung bekerja lebih keras. Stres yang berkepanjangan, kalau stres sekali-sekali itu bisa merangsang kita untuk lebih giat, lebih aktif. Tapi kalau stres yang kronis, yang berkepanjangan terus-terusan, itu merangsang hormon kortisol meningkat dan itu membuat tensi naik, jantung kerja lebih capek. Tapi kalau misalnya stres itu kan tekanan. Kalau misalnya lagi dunia kerja gitu, Dok. Kan kerja kan butuh brainstorming, meeting kan stres gitu, Dok. Kalau itu aman nggak? Ya itu stres untuk meningkatkan supaya ini kita kerjanya lebih baik ya begitu. Tapi ini stres yang kita maksud stres berkepanjangan, sudah sampai di rumah semua masih dipikirin, beban berat terus aja, khawatir, cemas, berlebihan, itu stres yang kronis kayak gitu. Dan itu merangsang kortisol naik sehingga tensi bisa naik dan juga itu merangsang pola hidup yang tidak sehat. Misalnya kalau orang stres kan jadi ngerokok, minum minuman keras atau ngemil ya. Kalau stres ngemil jadi berat badannya naik begitu atau susah tidur dan itu semua jadi
saling berhubungan satu sama lain itu yang mengakibatkan kondisi kesehatan jadi turun. Istilah anak mudanya cari pelampiasan. Oh iya, ya. Jadi bagaimana caranya mengatasi stres? Kita ya tentu dengan misalnya berteman, punya komunitas, olahraga teratur itu mengurangi stres. Yang terakhir, pola hidup yang ini harus dirubah adalah harus cukup istirahat. Ya, orang-orang yang kecenderungan begadang terus-terusan tidurnya setiap malam entah apalah scrolling sosial media atau nonton drama seri sampai begadang. Atau minta maaf yang orang-orang yang kerja shift juga kalau sepanjang hidupnya kerjanya terbalik ya, malam pakai kerja, siang tidur, itu memang mengganggu kesehatan jantung. Oke. Ya, itu yang perubahan pola hidup. Ini cukup jelas ya. Oke. Yang kedua adalah dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan siapa yang perlu ditangani dengan pemberian obat? Ini juga semua pasien. Semua pasien penyakit jantung koroner umumnya harus minum obat teratur. Nah, obat-obatannya ini supaya teman-teman bisa memahami bahwa kalau sudah penyakit jantung koroner, obat-obatannya akan diminum seumur hidup. Seumur hidup. Udah ya, jadi itu perlu diterima, dipahami. Nah, obat yang harus diminum mencakup satu pengencer darah, yaitu harus diminum. Kenapa dikasih pengencer darah? Karena penyakit jantung koroner yang menyumbat itu, kita sudah berulang-ulang bahas, yang menyumbat itu darah yang menggumpal. Jadi yang membahayakan pembuluh darah koroner sehingga terjadi kondisi yang mengancam itu adalah darah yang menggumpal. Jadi perlu diencerkan darahnya. Jadi harus minum pengencer darah seumur hidup. Berapa macam pengencer darahnya? Bisa satu, bisa dua macam. Nah, kalau baru pasang ring atau baru kena serangan jantung itu minumnya 2 macam. Nah, kalau sudah stabil, kadang-kadang lewat dari 3 bulan, 6 bulan, terus 1 tahun, itu bisa dikurangi jadi 1 macam. Tapi 1 macam itu diminum seumur hidup. Ya, seumur umur ya. Nah, memang kadang-kadang minum pengencer darah ada yang nggak tahan lambungnya, misalnya perih, sakit, atau kalau ada perdarahan itu harus segera bilang sama dokternya supaya nanti dicarikan jalan keluar, dikasih obat lambung atau sementara di stop dulu obatnya atau diganti dengan obat yang lain yang lebih nyaman ke lambungnya. Ya. Yang kedua adalah obat golongan untuk menurunkan kolesterol. Itu nama obatnya golongan statin. Ya. Nah, banyak pasien yang suka nanya, "Dok, saya kolesterolnya udah normal, kenapa masih juga dikasih obat kolesterol?" Nah, saya selalu sampaikan bahwa orang yang sudah sakit jantung koroner memang obat kolesterolnya juga seumur hidup. Seumur hidup juga. Dia selain gunanya untuk menurunkan kadar kolesterol, juga membuat plak yang ada di dalam pembuluh darah koroner itu lebih stabil, tidak mudah bertambah, dan tidak mudah robek, tidak mudah pecah begitu, sehingga mencegah terjadi kondisi akut yang kita sering bahas sebagai serangan jantung. Jadi dengan adanya obat kolesterol itu membuat plaknya lebih stabil. Jadi itu harus diminum juga seumur hidup. Bagaimana kalau kadar kolesterol saya sudah normal begitu, udah bagus ini. Nah, itu nanti disesuaikan dosisnya. Tapi tetap harus diminum obat kolesterolnya, ya. Nah, untuk pasien-pasien yang masih sering keluhan nyeri dadanya, kan penyakit jantung koroner itu keluhannya nyeri dada. Nah, untuk mengatasi rasa nyerinya ada obat untuk meredakan nyeri dadanya. Ya, itu ada obat golongan nitrat. Ya, kalau pasien-pasien yang sudah penyakit jantung koroner sudah tahu itu ada obat namanya isosorbit dinitrat. Kadang-kadang obatnya ditaruh di bawah lidah untuk meredakan rasa nyerinya lebih cepat begitu. Atau ada obat golongan namanya beta blocker, mungkin pasien-pasien sering dapat obat golongan namanya bisoprolol. Nah, itu membuat jantungnya lebih rileks denyutnya, sehingga kondisi jantungnya lebih rileks, nyeri dadanya berkurang. Ya. Nah, obat-obat yang lain adalah kalau pasien yang kena sakit jantung koroner ini juga memiliki faktor risiko yang sering itu darah tinggi sama gula. Jadi kalau ada darah tinggi, nambah obatnya. Untuk obat tensinya juga harus diminum. Berapa lama? Juga sama, seumur hidup. Ya, rutin diminum terus. Dan obat gula, ya kalau ada sakit gula, obat gula juga harus diminum. Itu juga berapa lama? Ya seumur hidup. Gitu. Ya. Oke, nah mungkin tentang obat, banyak yang suka nanya tadi soal berapa lama minumnya seumur hidup. Yang kedua, kalau diminum seumur hidup, aman nggak buat ginjal gitu ya. Nah, memang semua obat pasti sedikit banyak ada
efek samping lah ya ke ginjal. Tetapi pada umumnya kalau diminum dengan dosis yang disarankan oleh dokter, dipantau oleh dokter, pada umumnya sih aman. Ya. Nah tentu dokter akan menyarankan untuk evaluasi fungsi ginjalnya mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali dievaluasi untuk memastikan fungsi ginjal, fungsi liver, untuk memastikan bahwa ginjal, livernya tetap aman selama meminum obat-obatan tersebut. Ya. Tetapi jangan itu menjadi hambatan untuk saya nggak mau minum obat, takut ginjalnya sakit gitu. Sebab kalau nggak diminum, hampir pasti jantungnya akan bermasalah. Gitu. Ya, jadi harus diminum seumur hidup. Nah kadang-kadang pasien juga nanya, dok, ngapain saya minum obat terus-terusan, nggak ada keluhan apa-apa. Orang saya kalau obatnya nggak diminum juga nggak rasa apa-apa kok misalnya. Diminum nggak lebih enak, nggak diminum juga nggak rasa sakit begitu ya. Nah ini perlu dipahami, beberapa obat tadi yang kita sebutkan itu adalah obat-obat yang sifatnya untuk pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu pencegahan untuk jangan sampai kena lagi kondisi yang akut. Misalnya pernah kena serangan jantung, nanti takut kena serangan jantung berulang, itu pencegahan sekunder. Nah obat-obat itu diminum untuk pencegahan. Jadi ada obat yang diminum untuk simptomatis namanya. Obat yang untuk simptomatis itu obat yang untuk mengurangi gejala. Misalnya kalau sakit hari-hari misalnya, sakit kepala minum obat paracetamol supaya sakit kepalanya hilang. Itu obat simptomatis. Jadi obat untuk langsung ada efeknya kerasa menghilangkan gejala begitu. Tapi ini obat yang sebagian besar obat yang kita sebutkan tadi adalah obat yang untuk pencegahan supaya jangan mengalami kondisi yang lebih buruk di kemudian hari. Dan itu harus diminum terus walaupun diminum atau nggak diminum kayaknya pasiennya nggak merasa ada perubahan. Tapi percayalah saya sering sekali ketemu pasien yang melakukan seperti itu. Jadi karena merasa udah enak nih, saya nggak mau minum obat lagi. Jadi sedikit-sedikit obatnya diatur sendiri dosisnya. Yang tadinya tiap hari sekarang 2 hari sekali. 2 hari sekali masih enak, 3 hari sekali aja gitu. Lama-lama akhirnya nggak diminum juga nggak apa-apa rupanya. Tahu-tahu setengah tahun kemudian kena serangan jantung. Nah itu yang bahaya. Ya jadi saya betul-betul menegaskan bahwa obat-obat ini jangan di stop sendiri gitu. Ya. Oke, sampai obat jelas ya Rin ya? Iya jelas. Jelas ya. Nah yang pola penanganan ketiga adalah dengan pasang ring. Nah ini kita udah beberapa kali juga bahas dalam video sebelumnya. Nah siapa yang perlu dipasang ring? Ini tidak semua pasien. Sebagian pasien bisa ditangani dengan tadi perubahan pola hidup dan obat-obatan. Kalau itu harus semua pasien. Tapi yang pasang ring, siapa yang perlu pasang ring? Itu yang ketika kita periksa dengan kateterisasi jantung, itu ditemukan ada penyempitan yang di atas 70%. Ya, atau pasiennya sudah ada keluhan, nyeri dada. Yang kita lihat dari pemeriksaan memang ada hubungan dengan penyempitannya. Atau kita mendapatkan ada petunjuk adanya, kalau secara medis namanya iskemi. Iskemi itu petunjuk bahwa otot jantungnya kekurangan makanan. Dari mana? Bisa dari EKG, bisa dari USG jantung atau echo, bisa dari treadmill. Itu dokter yang memutuskan. Jadi diperiksa dari situ, kalau dokter memutuskan ini nampaknya otot jantungnya kekurangan aliran darahnya dan harus diperbaiki aliran darahnya, dipasang ring. Nah itu pola penanganan yang ketiga. Sampai situ Rin jelas kalau soal pasang ring ya. Nah yang terakhir adalah di operasi bypass. Nah ini yang jalan terakhir begitu, metode terakhir. Siapa yang perlu dioperasi bypass? Tentu tidak semua pasien ya. Hanya sebagian pasien penyakit jantung koroner yang akhirnya mengalami operasi bypass. Nah itu yang mana yang perlu dioperasi bypass adalah kalau penyempitannya tentu penyempitan atau penyumbatannya parah. Kalau di jantung kita ini di pembuluh darah ini di jantung ini pembuluh darahnya ada 3 itu kiri ada 2 cabang, kiri depan, kiri belakang, kemudian yang kanan 1 cabang, pembuluh kanan. Nah kalau 3-tiganya ada penyempitan yang parah atau tersumbat, pada umumnya pilihan pertama kita sarankan kalau 3-tiganya tersumbat dioperasi bypass saja. Itu salah satu contoh sederhana siapa yang mesti di bypass. Atau dia penyempitannya parah semua ditambah pasiennya ada sakit gula. Nah kalau ada sakit gula juga pada umumnya pilihan pertama kita sarankan pasiennya Bapak di bypass lebih baik. Bukan berarti tidak bisa pasang ring, tetapi hasilnya untuk jangka panjang lebih bagus di bypass daripada dipasang ring, begitu. Atau ada penyempitan yang tadinya dokter jantung menilai ini bisa dipasang ring, waktu dicoba ternyata nggak bisa ditembus, misalnya begitu. Nyumbatannya nggak bisa
nggak bisa masuk. Ya. Ada juga kejadian seperti itu? Oh bisa, ya. Jadi penyempitan atau penyumbatan yang terlalu berat sehingga waktu kita usahakan untuk pasang ring tidak berhasil, tidak bisa lewat itu sekian persen kasus bisa terjadi dan akhirnya kita sarankan pasiennya di bypass. Jadi saya simpulkan tadi ada 4 kita pola penanganan. Yang pertama tadi perubahan pola hidup, yang kedua pakai obat, di mana ini 2 ini semua pasien harus melakukannya, merubah pola hidupnya dan obat diminum teratur. Lalu ada langkah berikutnya kalau 2 ini masih juga timbul keluhan, ya, lalu dilihat di kateter namanya, di kateter oleh kateterisasi jantung oleh dokter jantungnya, lalu lihat penyempitannya ini memungkinkan atau indikasi untuk pasang ring. Biasanya penyempitan di atas 70% itu dilakukan pemasangan ring. Tetapi kalau dilihat dalam kateterisasi itu penyempitannya berat sekali, 3 pembuluh darahnya ada penyempitan atau penyumbatan yang parah, kemudian pasiennya diabetes misalnya, oh ini lebih cocok di operasi bypass, maka disarankan di operasi bypass. Dengan itu diharapkan keluhan pasien bisa berkurang. Jadi kalau pakai yang 2 tadi pertama itu, kalau ini sudah baik, mungkin bisa saya sudah cukup sini, nggak ada keluhan lagi, ya. Itu dokter yang menilai tentu, ya. Tapi umumnya salah satu petunjuknya adalah pasiennya sudah fine dengan obat-obatan ini, nggak ada keluhan apa-apa lagi, ya boleh gitu. Tapi sudah minum obat, sudah maksimal semuanya, berat badannya udah turun, kolesterolnya udah normal, tensi udah normal, gula udah normal semuanya, tapi tetap masih ada sakit dada. Nah itu kita lihat, oh berarti ini alirannya masih kurang juga walaupun udah dioptimalkan semua. Harus diperbaiki alirannya. Nah diperbaiki itu bisa dengan dipasang ring, ya, atau dengan bypass. Nah saya jelaskan bedanya, pasien suka nanya, bedanya gimana sih dipasang ring sama di bypass? Ya, di bypass ini yang pembuluh darah yang merah-merah ini, ya, mudah-mudahan kelihatan itu. Ya, yang begini, ya. Jadi ini ada pembuluh darah yang dipasangkan dari tubuh kita juga, dari tubuh pasien, diambil dari paha, diambil dari dada, itu dipasangkan di sini, ya, ditempel lah, ya. Itu menjadi bypass. Nah, saya gambarkan seperti kita ada jalan raya. Jalan raya ini kalau anggapnya jalan raya itu mewakili pembuluh darah. Nah, kalau jalan raya ini rusak, kalau kerusakannya masih bisa kita perbaiki, ditambal, diapain itu ibaratnya kalau di pembuluh darah jantung itu dipasang ring. Jadi kita masih pakai jalan yang itu juga untuk melewatinya. Tetapi kalau jalannya itu rusaknya parah banget, sampai udah susah banget kita perbaiki, daripada kita susah payah memperbaiki itu, kita bikin jalan baru. Jalan layang namanya, flyover begitu. Tujuannya supaya mobil yang dari sini tuh bisa nyampe juga ke sebelah sana gitu. Tapi bukan lewat jalan yang tadi yang udah rusak parah, tapi melewati jalan yang baru. Nah kalau kita sebut itu namanya kan flyover atau bypass, ya. Kita lewat bypass namanya. Jadi itu yang diibaratkan begitu. Jadi tujuannya adalah supaya aliran darahnya lancar. Entah kita memperbaiki aliran darah yang di pembuluh darah yang aslinya itu dipasang ring. Tapi kalau aslinya udah rusak parah, kita perbaiki dengan cara membuatkan pembuluh darah baru supaya aliran darahnya tetap nyampe ke sana. Itu dokter bilang tadi ambilnya dari paha salah satunya. Ya, dari paha. Ya. Itu yang paha kita gimana, Dok? Ada kehilangan dong otomatis? Ya, nah paha kita itu pembuluh darah yang diambil adalah pembuluh darah vena. Nah, vena itu di kaki kita tuh banyak vena itu, jadi diambil satu tuh nggak masalah, dia bisa lewat yang lain. Jadi kayak vena tuh banyak betul cabangnya, sehingga kalau diambil satu saja, pada umumnya sih masih bisa lewat aliran darah lewat pembuluh darah vena yang lain, nggak masalah pada umumnya, ya jelas ya. Nah, saya tutup dengan dengan pertanyaan terakhir. Pasien suka nanya, kalau udah pasang ring atau udah di bypass, berarti udah nggak perlu lagi minum obat dong gitu. Nah itu ya, ini saya perlu tekankan karena ini pemahaman yang salah. Nah pasang ring atau di bypass itu tujuannya supaya aliran darahnya menjadi lancar kembali. Itu dalam istilah medis kita sebut namanya revaskularisasi. Vaskular itu pembuluh darah. Jadi revaskularisasi itu membuat pembuluh darahnya hidup lagi gitu. Yang tadinya aliran darahnya udah seret, udah sempit, sekarang dihidupkan kembali. Kalau pasang ring lewat aliran darah yang situ juga. Kalau bypass dibikinkan pembuluh darah baru. Yang penting aliran darahnya mengalir kembali. Itu tujuan pasang ring dan
bypass. Revaskularisasi. Sementara obat tujuannya adalah mencegah supaya plaknya jangan tumbuh lagi, supaya jangan timbul kejadian serangan jantung, jangan ada darah menggumpal. Jadi dua-duanya harus diminum. Dua-duanya harus dilakukan. Walaupun sudah pasang ring atau bypass, obat tetap harus diminum supaya si ringnya jangan tersumbat lagi atau bypassnya itu jangan tersumbat kembali. Gitu. Ya, jelas ya sampai situ ya ringnya. Saya ini pertanyaannya agak random sih dok. Iya. Kalau tersumbat kan bisa di bypass, nggak usah pasang ring. Jadi bisa dong dok, tersumbat bypass, tersumbat bypass, tersumbat bypass, bisa nggak dok? Bukan sesimpel itu pengertiannya. Oh, ya. Jadi bypass juga bukan bisa berulang-ulang begitu. Bypass itu cuma gitu. sekali aja biasanya operasi bypass tuh. Operasi bypass itu kan dadanya dibelah, dibuka, Buset. lalu kelihatanlah jantungnya. Iya. Ya, pembuluh darah ini nih sudah disiapkan, diambil dulu dari kaki. Jadi ada dokter satunya. Kalau operasi bypass ini dokter yang dokter bedah utamanya, dokter bedah jantungnya dia akan mempersiapkan di sini. Dokter bedah satunya lagi, asistennya akan membuka kakinya untuk mengambil pembuluh darah ini. Pembuluh darahnya disiapkan dari kaki. Lalu udah selesai ditempelkan ke sini, jahit ke sini, ditempelkan ke sini, jahit ke sini. Gitu. Nah, bayangkan tuh operasi yang sangat besar, itu buka-buka dada, itu bukan nanti setiap tersumbat kita buka lagi dadanya, pasang lagi begitu, enggak begitu, enggak. Jadi kita bypass itu kayak pilihan terakhir. Setelah yang lain-lainnya nggak bisa gitu, ya. Mungkin saya tutup dengan cerita dulu ayah saya almarhum juga penyakit jantung koroner. Umur 46 tahun beliau kena serangan jantung. Lalu zaman itu masih tahun 80-an, belum ada pasang-pasang ring, belum ada waktu itu. Jadi dikasih obat, ya. Dan waktu berjalan kemudian sudah mulai ada pakai balon, di balon begitu. Ayah saya juga, papa saya juga di balon juga. Ya itu tahun 80-an sekian, saya lupa, tahun 90 mungkin. Lalu sempat juga dipasang ring juga. Sempat pasang ring. Tapi kemudian masih juga timbul keluhan, diperiksa, dikateter lagi, diulang. Wah ini kayaknya penyempitannya nggak bisa dipasang ring lagi. Harus dioperasi bypass. Akhirnya papa saya dioperasi bypass juga. Gitu. Jadi jalan yang lamanya tadi saya bilang, itu udah nggak bisa lagi di utak-atik, itu udah rusak parah. Jadi di bypass dibikin jalan baru, ambil dari paha. Itu satu kali aja operasi bypass, itu bukan ulang-ulang. Asal tersumbat kita bypass lagi itu enggak. Ya. Jadi di bypass itu usia 60 ayah saya waktu itu. Dan setelah itu masih hidup sampai umur 74 tahun. Waktu meninggal juga bukan kena jantung, kena stroke namanya. Jadi teman-teman pasien juga suka salah kalau stroke itu dari jantung, bukan, itu dua hal yang berbeda. Tersumbat di jantung itu namanya serangan jantung, tersumbat di kepala itu namanya stroke. Jadi setelah di bypass itu masih bertahan sampai 14 tahun lagi. Meninggalnya juga bukan karena jantung. Mungkin one day kita bahas juga bypass lebih mendalam lagi, lebih detail lagi. Pasti ya dok ya. Pasti, ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupa juga nih untuk subscribe, karena kita juga bakal banyak membahas soal jantung semua, ngobrol seputar jantung, dan pastinya kita nextnya juga bakal terus jawab nih pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada di berbagai sosial media, ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube juga. Jadi teman-teman semua jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga terima kasih banget yang udah komentar. Dr. JJ, terima kasih banyak. Terima kasih banyak akan ceritanya juga, dan teman-teman semua sampai jumpa di video berikutnya.